hanya makhluk yang namanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa ketawa. Karena ketawa itu punya kekuatan yang luar biasa. Kapan terakhir kali saudara tertawa terbahak-bahak? Kapan terakhir kali saudara ketawa sampai sakit perut? Udah lama ya? Nah itulah saudara harus waspadai, karena apa? Ketika ketawa hilang, kekebalan tubuh juga hilang. Karena hormon endorfin itu diproduksi waktu kita ketawa. Jadi waktu saudara ketawa, hormon endorfin itu mengeluarkan kekebalan tubuh, makanya orang yang sering ketawa biasanya lebih sehat. Orang yang bersuka cita umurnya lebih panjang. Amin. Makanya saya tanya tadi, ketawa terakhir kapan? Nah saudara, apa yang mencuri Anda atau mencuri sukacita Anda? Apa yang mencuri ketawa Anda adalah stres. Maka saya mau berkhotbah mengenai 5 cara mengurangi stres. Karena stres itu berbahaya. Saudara-saudara, yang namanya stres, tekanan batin atau beban hidup, apapun juga namanya, kalau dibiarkan, itu akan mengganggu segalanya dalam hidup saudara. Hubungan saudara dengan pasangan saudara, pekerjaan saudara, bahkan kesehatan saudara. Itulah sebabnya berkali-kali dikatakan di dalam Alkitab, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena khawatir itu mendatangkan stres. Itulah sebabnya Alkitab berkali-kali mengatakan jangan takut karena apa? Takut itu mendatangkan stres. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan serahkan semua beban. Kenapa? Beban mendatangkan stres. Dan saudara mungkin pernah mendengar ini supaya saudara waspada, yang namanya penyakit, semua penyakit itu 85% disumbang oleh pikiran. Jadi orang yang stres rentan kena penyakit. Katakan kepada teman saudara, kalau kamu stres, kamu gampang sakit. Kurang keras saudara, seperti kurang yakin. Ya. Kalau kamu stres, kamu gampang sakit, katakan. Ya. Kalau tidak percaya, streslah senantiasa. Maka sebentar lagi Anda akan sering mengunjungi dokter. Ya kan? Sering mengunjungi apotek. Nah saudara-saudara, yang saudara butuhkan di dalam hidup ini untuk mengurangi stres adalah damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Yang saudara perlukan setiap hari untuk mengurangi stres, untuk bebas dari stres adalah memiliki damai sejahtera. Apa itu? Irene. Apa bedanya damai sejahtera dengan damai-damai yang lain? Damai-damai yang lain itu tergantung situasi. Tanggal muda, damai, tidur nyenyak, ya kan? Siapa yang kalau tanggal muda, wah tidurnya nyenyak, ya kan? Nyanyinya semangat, datang ibadah bisa loncat-loncat, tanggal muda. Nanti giliran tanggal tua, saudara-saudara, doa sudah tidak semangat, baca firman tidak semangat, ya kan? Bawaannya nyerocos, ya kan? Gampang stres, mudah tersinggung. Kalau itu yang terjadi, itu bukan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak tergantung situasi di luar. Damai itu tergantung dari dalam karena apa? Kita sudah bersatu dengan Kristus. Persatuan kita dengan Kristus melahirkan keyakinan. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, kalau Yesus menyertai kita, maka tidak ada sesuatu yang harus distreskan. Kalau kita tahu bahwa Yesus menyertai kita seperti janjinya, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Maka segala perkara yang kita hadapi, Yesus tahu. Masalah yang saudara hadapi, Yesus tahu. Pergumulan yang saudara miliki, Yesus tahu. Saudara-saudara,
Ada waktu di mana kita merasa, aduh di dunia ini tidak ada orang yang menderita masalah seberat saya. Siapa yang pernah ngomong begitu? Tidak ada orang yang pernah dikecewakan seperti saya. Ada yang pernah? Tidak ada orang yang pernah dizolimi seperti saya. Hei, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang, semua bilang apa? Biasa. Artinya apa? Common. Common itu apa? Pak Yo punya, saya punya, Abi punya, Edi punya, Jonri punya. Semua punya, namanya biasa, common. Jadi jangan pernah mengatakan, tidak ada orang yang pernah mengalami pergumulan seberat saya. Saudara-saudara, ada yang lain yang lebih berat dari saudara. Oh, tidak ada orang yang semiskin saya, ada yang lebih miskin dari saudara. Tidak ada orang yang dikhianati seperti saya, ada yang lebih terluka lagi pengkhianatannya. Saudara-saudara, ketika kita meyakini bahwa Yesus bersama dengan kita, dan itu janjinya, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan dia yang mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya bersama dengan Yesus, serahkan semuanya. Amin. Besok kami akan terbang ke Amerika, lewat Jakarta. Ada khawatir-khawatir itu ada, saudara. Nanti bagaimana jika, saudara punya? Oh nanti bagaimana jika tiba-tiba ada varian baru. Nanti bagaimana jika, nanti bagaimana jika. Saudara, kalau kita ngurusin nanti bagaimana jika, saudara tidak pernah menikmati hidup. Nanti bagaimana jika anak saya tidak bisa kuliah. Nanti bagaimana jika kalau tidak bisa menyelesaikan kredit motor. Nanti bagaimana jika suami saya minggat dengan wanita lain. Nanti bagaimana jika, kalau saudara mau ngikuti nanti bagaimana jika, saudara tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Serahkanlah semua khawatirmu kepada Tuhan. Jadi saya belajar berserah. Saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Selama 3 minggu di Amerika, di beberapa kota, saya yakin Tuhan menyertai. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai membuat kita bisa tenang-tenang, tidur nyenyak, makan enak. Amin. Itulah yang namanya damai sejahtera, lahir dari keyakinan bahwa Tuhan bersatu dengan kita dan Tuhan menyertai kita sehingga tidak perlu ada dikhawatirkan. Saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, 84% yang Anda khawatirkan tidak terjadi. Berapa persen? 84% yang saudara khawatirkan tidak terjadi. Nah kenapa saudara khawatir? Ini yang jomblo-jomblo, saudara khawatir, nanti saya laku kawin atau tidak? Tanyalah kepada yang sudah kawin-kawin itu, mereka juga punya pikiran yang sama dulu. Tanyalah kepada bapak ibumu waktu SMA juga. Mereka juga khawatir nanti saya ada yang masuk minta, tidak. Ternyata ada, jadi banyak yang Anda khawatirkan tidak jadi kenyataan. Daripada Anda cemas dengan kekhawatiran, lebih baik serahkanlah kepada Tuhan. Nah 5 cara ini akan menolong saudara untuk mengurangi stres dalam hidup. Yang pertama selesaikan setiap konflik. Semua bilang, 1, 2, 3. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihatkan supaya 2 wanita ini segera menyelesaikan konfliknya, yaitu Euodia dan Sintike. Saudara, dengar baik-baik, Rasul Paulus menyebut nama mereka karena ini supaya dapat perhatian. Saya meminta supaya saudari Euodia dan saudari Sintike, saya minta dengan sangat supaya saudara sehati sebagai orang-orang yang seiman. Ada konflik antara 2 wanita ini. Nah di gereja pasti ada konflik juga. Ya kan? Maka saya bisa ganti namanya. Saudari, siapa di sini? Susi. Dan saudari, siapa di sini? Deli. Saya minta dengan sangat supaya saudari sehati sebagai orang yang seiman. Saudari Devi dengan saudari Rina. Saya minta, ini saudara konflik itu ada di mana-mana.
Di rumah ada konflik, di RT ada konflik, di gereja ada konflik, di pekerjaan ada konflik. Kalau konflik tidak bisa diselesaikan, mungkin Anda anggap itu masalah kecil. Tapi konflik sekecil apapun segera harus diselesaikan karena konflik ganggu pikiran. Konflik itu makan pikiran. Maka sekecil apapun konflik hidup saudara, segera diselesaikan karena itu mengganggu damai sejahtera. Amin. Ada istilah dalam bahasa Jawa, barang sepele iso dadi gawe. Semua yang belum tahu bahasa Jawa, tolong ucapkan ini. 1, 2, 3. Barang sepele iso dadi gawe. 1, 2, 3. Mohon maaf nih, upil ini kecil. Tapi upil bisa menjadi persoalan. Kalau Anda biarkan keluar. Anda bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan rezeki, kehilangan jodoh gara-gara membiarkan upil yang sepele ini keluar dari hidung saudara dan saudara biarkan kemana-mana ada upilnya. Ngerti maksudnya? Hati-hati saudara-saudara, sesuatu yang sepele. Sesuatu yang saudara anggap biasa, sesuatu yang saudara anggap tidak masalah, bagi orang lain bisa masalah. Contoh apa? BB, bau badan. Jangan meremehkan bau badan. Anda ditolak jadi manajer gara-gara tidak bisa ngurus bau badan. Karena bagaimana? Kalau ngurus badan sendiri aja tidak bisa, bagaimana mengurus perusahaan? Jangan sepelekan masalah yang saudara anggap sepele bagi orang lain, itu masalah serius. Jadi konflik-konflik kecil dalam hidup saudara segera selesaikan. Kalau ada konflik jangan ditinggalkan, jangan dihindari, jangan dibiarkan, segera selesaikan. Hei Sintike sama Eudia, selesaikan segera. Amin. Ada konflik di rumah? Saudara yang punya konflik belum selesai sampai hari ini? Ada yang konflik dengan orang lain? Konflik dengan orang tua? Bahkan konflik dengan diri sendiri. Ada orang yang sampai hari ini masih berperang dengan tebal bibirnya. Dia tidak suka dengan ketebalan bibirnya, dia pengen bibirnya ditipisin lagi. Ya kan, ada yang berkonflik dengan warna kulitnya. Ada yang berkonflik dengan kemancungan hidungnya. Saudara, belajarlah menyelesaikan setiap konflik. Yang dari sononya udah keriting, terimalah itu sebagai berkat dari Tuhan, tidak usah dilurusin. Yang dari sononya udah lurus, tidak usah dikeritingin. Ya kan? Amin. Haleluya. Terimalah dia dengan apa adanya. Berdamailah dengan diri sendiri supaya tidak ada konflik. Yang kedua, selalu bersukacita. Wow. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah karena saudara sudah bersatu dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Kalau saudara tahu kemana-mana Tuhan menyertai saudara, saudara pasti akan selalu bersukacita kemanapun saudara pergi. Tidak ada rasa takut. Amin. Kalau saudara dengar baik-baik, kemanapun saudara pergi, ke pasar, ke mall, ke klinik, ke rumah sakit, Tuhan selalu menyertai saudara. Bahkan lewat kuburan pun, saudara tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai saudara. Maka keyakinan bahwa Allah sudah menyertai dan bersatu dengan saudara, seharusnya membuat saudara setiap hari ada sukacita. Ini contoh, saudara diajak jalan-jalan oleh Tuhan Yesus masuk ke Ramayana. Kemudian Tuhan Yesus ada di samping saudara. Selalu menyertai saudara. Satu kali saudara bayar pakaian yang saudara beli ternyata kekurangan duit. Kira-kira saudara kalau Tuhan Yesus ada di belakang saudara, dia akan membiarkan saudara kekurangan duit? Dia pasti akan mengatakan, tidak usah khawatir. Dia keluarkan dompetnya, dia bayari semua. Iya kan? Saudara di tengah jalan dibully yang orang, saudara pikir Tuhan Yesus akan diam? Dia tidak akan diam, dia akan menolong saudara.
di tengah jalan dihadang oleh orang-orang jahat, saudara pikir Tuhan Yesus akan membiarkan saudara? Tidak, Tuhan akan selalu melakukan bagiannya, lakukan bagian kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Maka kalau mau mengurangi stres, bangun pagi senyum. Senyumlah kepada dirimu sendiri. Amin. Senyum. Pergi ke cermin, senyum. Karena kalau saudara senyum, saudara lihat dirimu bahagia, engkau bahagia. Tapi kalau bangun pagi waktu bercermin, saudara marah, saudara lihat setan di situ. Nyanyikan lagu selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Roh Kudus. Bagaimana saudara memulai hari akan menentukan sisa hari itu. Kalau bangun pagi bawaannya udah marah-marah, sisa hari itu Anda akan habis dengan kemarahan. Maka mulailah harimu dengan sukacita. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi saudara. Bahkan yang tidak terpikir, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah muncul di benak saudara, Tuhan sudah menyediakan buat saudara. Bersukacitalah, katakan kepada teman saudara sekarang, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin. Ada sukacita? Tolong buka maskernya. Ada sukacita? Ya kan? Yang lain kan kalau ada sukacita. Saudara-saudara, kalau saudara ada bawa hadiah nih, mau diberikan kepada 10 orang, tapi yang 8 marah. Yang 2 senyum, saudara kasih yang mana? Ya kan? Saudara mau kasih hadiah nih, ada orang berdiri begitu, saudara tidak kenal, tapi yang 8 ini marah-marah. Ngapain kau kesini? Ngapain? Ya kan? Tapi ada 2 yang senyum, terima kasih, terima kasih. Saudara kasih yang mana? Sukacita itu mengundang berkat. Makanya kalau cepat ada orang yang mau masuk minta, senyumlah kepada mereka. Jangan marah-marah tiap hari, coba bikin wajah saudara ceria. Hati yang gembira itu menarik banyak orang. Amin. Pernah pergi ke hotel, ke restoran, biasanya di depan itu ada resepsionis. Resepsionis akan berusaha senyum dengan Anda walaupun belum kenal dengan Anda. Ya kan? Selamat pagi, jangan lupa singgah, selamat siang, selamat malam, senyum. Coba kalau semua resepsionis waktu ada tamu masuk, ngapain kamu di sini? Kalau saudara baru mampir berdiri mau masuk ke restoran, kemudian resepsionisnya bilang, ngapain di sini? Mau bikin apa di sini? Saya yakin saudara pasti akan kabur. Iya kan? Maka kepada siapapun saudara-saudara, setiap hari dalam keadaan apapun juga yang saudara hadapi, berusahalah bersukacita. Dalam keadaan apapun juga bersukacita. Haleluya. Bahkan waktu dompet tidak ada isinya, hanya tinggal KTP, sama kartu BPJS, ya kan? Sama kartu SIM dan sebagainya, tidak ada lembaran. Saudara-saudara, saya harap mulut saudara tidak dipengaruhi oleh dompet saudara. Wajah saudara tidak dipengaruhi oleh dompet saudara, ngerti maksudnya ya? Dompet mau tebal, mau tipis, mau kosong, mau isi, saudara masih bisa setiap hari mengatakan haleluya. Tuhan baik. Amin. Ada sukacita? Orang yang selalu bersukacita di survei atau diteliti, mereka 10 tahun lebih muda daripada yang kurang sukacita. Jadi tolong dicek baik-baik ya. Nanti foto selfie sendiri. Bandingkan antara wajahmu dan umurmu. Kalau wajahmu lebih tua dari umurmu, ada yang enggak beres dengan hidupmu. Ya kan? Ini contoh ya kan. Umur 25, wajah seperti 55. Ada masalah dengan hidup saudara. Tapi kalau seperti Pak Paulus, umur 56, wajah seperti 26, itu baru bagus. Ya kan? Banyak yang ada yang tanya ya, Pak Bapak ini umur berapa? Ini kami waktu di Surabaya ketemu dengan Dewan
profesor atau rektor dan sebagainya, banyak yang tanya saya karena hanya saya yang diizinkan masuk di situ. Wisudawan yang lain ada di luar. Ada yang bertanya, Bapak umur berapa? Saya selalu mengatakan, coba tebak. Kebanyakan nebaknya lebih muda dari umur aslinya. Ada sukacita, saudara-saudara. Haleluya. Saudara-saudara, Andalah orang yang paling bertanggung jawab atas wajah Anda. Saya ulangi lagi. Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab atas wajah Anda. Jangan sekali-kali mengatakan, Bapak, wajah saya begini karena nenek moyang kami. Saya jadi begini ini karena papa mama, saya kasih makan. Saudara jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan tetangga, jangan menyalahkan pihak ketiga, jangan menyalahkan iblis. Kalau wajahmu tidak sukacita, sukacita adalah pilihan hidup saudara. Hari ini saudara mau milih untuk senyum atau untuk menangis, itu pilihan saudara. Hari ini saudara mau memilih untuk bahagia atau untuk sedih meneteskan air mata, itu pilihan hidup saudara. Jadi jangan pernah mengatakan saya tidak bahagia ini gara-gara iblis. Tidak ada hubungannya dengan iblis. Amin. Sekali lagi kasihan itu iblis. Setiap kali ada orang tidak bahagia yang disalahkan iblis. Tidak ada hubungannya dengan iblis. Kalau Anda tidak bahagia, karena Anda lupa bersukacita bersama dengan Tuhan.